lagi dengan saya. Kali ini saya dapat tugas dari dosen. Tugasnya itu disuruh untuk mendongeng. Nah, kali ini saya akan bercerita tentang Ruby yang Dermawan yang dikarang oleh Sabrur R. Sunardi dan diterbitkan oleh Adicita dalam serinya yaitu Sri Budi Pekerti. Cerita ini berjudul Ruby yang Dermawan, dikarang oleh Sabrur R. Sunardi, diterbitkan oleh Adicita dalam serinya yaitu Sri Budi Pekerti. Hei, dari mana kamu dapat bola itu, Ruby? Wah, bagus sekali, kata Karvis saat Ruby datang. Aku baru saja menjenguk Pak Mantar yang sedang sakit. Aku membawa buah-buahan untuk dia. Ketika aku pulang, Pipitar memberiku bola ini. Jelas Ruby. Hal itu membuat Karvis iri. Ia juga ingin punya bola seperti milik Ruby. Maka keesokan harinya, Karvis pun menjenguk Pak Mantar sambil membawa selimut. Ketika Karvis akan pulang, Pipitar menyuruhnya untuk menunggu sebentar. Saat itu, Karvis yakin kalau Pipitar akan memberinya sebuah bola. Nah, adik-adik, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Karvis akan mendapatkan bola seperti milik Ruby atau tidak? Simak saja kisahnya dalam buku ini. Ruby dan Karvis adalah dua kanguru kakak beradik. Keduanya tinggal di hutan Benggala bersama Ibu Yola. Ibu Yola itu induk mereka. Ruby dan Karvis sudah bisa mencari makan sendiri. Meskipun sama-sama pemberani, perilaku mereka sangatlah berbeda. Ruby itu suka menolong, namun sebaliknya, Karvis tidak mau menolong jika tidak mendapatkan imbalan. Suatu hari, Karvis jengkel ketika seekor kambing hanya mengucapkan terima kasih kepada Ruby yang telah memberinya rumput segar. Kata Karvis, ucapan terima kasih tidak akan membuat Ruby kenyang. Suatu hari, Ruby berjalan-jalan. Ia bertemu dengan Pipitar, seekor gajah betina yang sudah tua. Wajah Pipitar tampak sedih. Apa kabar, Pipitar? Kok sendirian? Pak Mantar di mana? Tanya Ruby. Pak Mantar sedang sakit, makanya Bibi harus mencari makanan buat dia, jawab Pipitar. Ruby ikut sedih mendengar Pak Mantar sakit. Pak Mantar adalah gajah yang baik dan senang bersahabat dengan siapa saja. Keesokan harinya, Ruby menjenguk Pak Mantar. Ia membawa buah-buahan yang dipetiknya dari hutan. Oh, Ruby, kamu baik sekali. Kamu adalah tetangga pertama yang menjengukku. Terima kasih, Ruby, kata Pak Mantar. Itu karena aku yang pertama kali tahu bahwa paman sakit, kata Ruby. Oh iya, ini aku membawa buah-buahan. Ada pisangnya loh, kata Ruby. Ia tahu Pak Mantar suka makan pisang. Kenapa kamu repot-repot? Dijenguk saja, paman sudah senang kok. Terima kasih ya Ruby, kata Pak Mantar. Setelah membantu Pipitar merawat Pak Mantar, Ruby berpamitan pulang. Tapi Pipitar memintanya untuk menunggu sebentar. Aku punya sesuatu untukmu, Ruby, katanya. Nah, Ruby, hanya ini yang kami punya. Ambillah, kata Pipitar sambil memberikan sebuah bola yang terbentuk dari anyaman daun. Ruby belum pernah memiliki bola seperti itu. Terima kasih, Bibi, ucap Ruby senang. Hei,
Dari mana kamu dapat bola itu, Ruby? Wah, bagus sekali, kata Karvis ketika Ruby tiba di sarang. Aku baru saja menjenguk Paman Tar yang sedang sakit. Aku membawa buah-buahan untuknya. Ketika aku akan pulang, Bibi Tar memberiku bola ini, jelas Ruby. Nah, benar kan? Binatang yang suka memberi pasti akan mendapat imbalan, kata Karvis dalam hati. Sebenarnya Karvis iri pada Ruby. Ia juga ingin punya bola seperti itu. Keesokan harinya, Karvis mendatangi Paman Tar sambil membawa selimut. Karvis, ternyata kamu baik hati ya seperti Ruby. Terima kasih nak, ujar Paman Tar. Paman Tar kan sakit. Selimut ini untuk paman agar tidak kedinginan, kata Karvis sambil menyerahkan selimut yang dibawanya. Aduh, kamu baik sekali ya. Bagaimana paman membalasnya? Kata Paman Tar. Wah, jadi merepotkan ya, kata Bibi Tar. Ah, tidak, kata Karvis berlagak dermawan. Kemudian Karvis berpamitan. Kenapa terburu-buru, Karvis? Tanya Paman Tar. Di rumah banyak pekerjaan, Paman, kata Karvis. Oh ya, aku punya sesuatu untukmu, Karvis. Bibi Tar sedang mengambilnya, kata Paman Tar. Oh ya, benarkah, Paman? Karvis gembira karena mengira akan mendapatkan bola seperti Ruby. Ini untuk kamu, Karvis. Kami tidak punya apa-apa selain ini. Ini pun pemberian Ruby kemarin. Enak kok, kata Bibi Tar sambil menyerahkan sesisir pisang. Karvis kecewa melihat pemberian Bibi Tar, tapi ia terpaksa menerimanya meskipun sudah sering makan pisang. Sebentar kemudian, ia pulang dengan langkah lesu. Karvis sedih karena pemberian Bibi Tar tidak seperti apa yang diinginkannya. Ia pun mengadu kepada Ibu Yola. Karvis, seharusnya kamu berterima kasih. Pisang itu kan kesukaan Paman Tar. Paman Tar sudah berbaik hati memberikannya kepadamu. Maka dari itu nak, kalau memberi sesuatu itu harus ikhlas. Jadi kalau kamu tidak dapat imbalan atau imbalannya tidak seperti apa yang kamu inginkan, kamu tidak kecewa, kata Ibu Yola. Mendengar kata-kata induknya seperti itu, Karvis hanya bisa tertunduk malu.